Ali Imran 1:33. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada ampunan. Ampunan dari siapa? Mir rabbikum. Di sini tidak disebutkan lafaz Allahnya. Mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Artinya dari seseorang yang sangat berjasa kepada kalian. Mintalah ampunan kepada seseorang yang sangat berjasa kepada kalian. Berjasa menciptakan bumi untuk tempat tinggal kita. Berjasa dia menciptakan matahari untuk menerangi kita. Berjasa kepada kita sudah memberi ayah dan ibu bagi kita. Berjasa dia yang sudah memberikan teman, sudah memberikan manusia-manusia yang lain, yang sehingga kita bisa sama-sama, sehingga bumi ini bisa ramai. Siapa tuh tukang nyiptanya? Rob. Siapa dat yang berjasa itu? Rob. Makanya silakan mir rabbikum, bukan minallahi, bukan ampunan dari Allah bahasanya, tapi mir rabbikum. Kalau di Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rob. Siapa Rob? Ulang. Seseorang yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Kita buktikan. Profesor mana yang sanggup menciptakan udara? Hanya meneliti saja. Manusia mana ya, makhluk yang mana yang mampu menciptakan sehelai rambut saja? Tidak ada. Siapa tuh yang punya karya itu? Rob. Makanya beribadahlah kepada Rob. Di awal Al-Fatihah, siapa Allah itu dikenalkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rob. Seseorang yang sangat berjasa tentang keberadaan dan tentang kelestarian alam ini. Bahkan di surat An-Nas ayat 1, di situ diperkenalkan qul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia, nanti ilahnya manusia. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, berikutnya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang sangat berjasa kepada kamu, dan kepada surga. Artinya kejar tuh ampunan daripada Allah, kejar tuh surga. Seberapa luas surga yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang akan Allah masukkan? Arduhas samawati wal ardu. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Dulu pernah disampaikan 7 bumi yang seluas ini, jika seandainya ini dibandingkan dengan langit pertama, maka sama seperti cincin di padang pasir. Tidak ada apa-apanya berarti bumi ini dibandingkan langit pertama. Bumi 7 dengan langit pertama digabungkan, jika dibandingkan dengan langit kedua, maka ibarat cincin yang ada di padang pasir kecil. Bumi 7, langit 1, langit 2 digabungkan, ibarat seperti cincin di padang pasir jika dibandingkan dengan langit ketiga.
Langit 1, langit 2, langit 3, bumi disatukan, maka itu ibarat cincin di padang pasir jika dibandingkan dengan langit yang ke-4. Terus berikutnya sampai langit yang ke-7. Seberapa luasnya. Dan ini surga yang disediakan itu adalah seluas langit dan bumi itu untuk perorangan. Untuk perorangan. Jadi kalau hitung kekayaan, jangankan seluas langit 7, bumi 7. Kalau seandainya kita semuanya nih punya harta, kekayaan, satu kampung saja, rumah-rumahnya di satu kampung itu punya kita. Tanah-tanahnya punya kita, motor mobilnya punya kita, kaya kira-kira? Perhitungannya kaya? Kaya. Bagaimana kalau emang kita punya harta satu kecamatan? Kayaknya kita jadi orang yang terkaya sekabupaten, mungkin entah satu provinsi. Bagaimana kalau bumi ini semuanya milik kita? Seberapa kayanya kita? Orang yang terkaya di dunia saja, termasuk bagian orang yang terkaya di dunia, itu tidak mampu memiliki sebesar bumi ini. Bahkan Nabi Sulaiman saja itu konon hanya menguasai 1/4 bumi ini. Hanya 1/4 bumi ini. Bumi seluruhnya? Tidak. Nah sekarang yang Allah sediakan di surga nanti adalah arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi untuk satu orangnya. Tapi ini perlu dicatat, untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ini hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan surga ini bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Siapa? Apa yang disebut dengan takwa? Al-imtitsalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahi. Artinya orang-orang atau yang disebut takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah seluruhnya tanpa terkecuali. Wal ijtinabu binawahi, dan menjauhi segala larangan Allah tanpa terkecuali. Jadi di sini perhitungannya kita melakukan bukan karena mau. Fokus. Kita melakukan bukan karena mau, tapi kita melakukan di bumi ini karena harus. Lakukanlah sesuatu karena dasar harus. Kalau harus berarti sebuah perintah. Kalau perintah berarti ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Bagi orang-orang yang bertakwa, yang memerintahkannya adalah Allah. Begitu juga sebaliknya. Kita meninggalkan sesuatu atau segala sesuatu bukan karena tidak mau, bukan karena tidak hobi, tapi kita meninggalkan sesuatu karena tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti larangan, berarti dilarang tuh. Kalau larangan bentuknya berarti ada yang melarang. Siapa yang melarangnya? Bagi orang-orang yang bertakwa, melarangnya, yang melarangnya adalah Allah yang melarangnya. Contoh kecil, kita menghormati kedua orang tua kita. Menghormati kedua orang tua kita karena sosoknya menghormati? Bukan. Orang yang bertakwa karena diperintahkan oleh Allah. Kalau melihat sosoknya, nanti ada kemungkinan kita tidak menghargai lagi orang tua karena mungkin orang tua itu berbeda agama. Ya udahlah, ini beda keyakinan.
Oleh karena berbeda keyakinan, ya udah nggak usah dihormati. Toh nanti juga di akhirat bakal berpisah. Tapi justru menghormati orang tua, baik itu satu keyakinan atau tidak sekeyakinan, maka menghormati orang tua itu diharuskan, diperintahkan oleh Allah. Begitu catatan orang yang bertakwa. Kita melakukan sholat 5 waktu yang wajib sehari semalam. Kalau berbicara tentang ingin, siapa tuh yang ingin? Kita enaknya kan tidur, enaknya santai, enaknya bekerja, enaknya bermain. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada ingin, tidak ada tidak ingin. Tapi yang ada adalah sebuah perintah daripada Allah yang mesti kita lakukan. Nah itu sedikit gambaran orang-orang yang bertakwa.